Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi dari modul 1.1 yang akan dibawakan oleh saya Indri Setia Lestari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung. Untuk slide yang akan dipaparkan ke depan merupakan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Pada modul 1.1 ini akan dibahas dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Menuntun di sini untuk guru berarti untuk membawa anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat merujuk kepada Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dasar pendidikan KHD yang kedua yaitu tentang kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama yaitu memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu sama dengan sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan memiliki dua ciri dasar yaitu bebas secara lahir dan mandiri secara batin. Manusia merdeka berarti bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya, yaitu secara lahir, sedangkan memerdekakan hidup secara batin terdapat dari pendidikan. Jadi merdeka batin didapatkan dari pendidikan dan merdeka lahir didapatkan dari pengajaran. Sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu kodrat alam, yaitu anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Melalui permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Melalui permainan anak bisa belajar yang namanya budi pekerti. Budi itu berhubungan dengan pikiran atau kognitif atau cipta, perasaan atau emosi, rasa, dan kemauan atau kehendak atau karsa. Sementara pekerti yaitu perilaku, karya, atau bakti yang merupakan raga mereka. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang dilakukan, pengajaran yang dilakukan harus berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak ini maksudnya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Menghamba pada anak ini dalam pengajaran dan pendidikan berarti pembelajaran yang dilakukan
berpusat kepada anak atau student center. Dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman yang disesuaikan sehingga pembelajaran dan pendidikan anak menjadi lebih bermakna. Dan perlu diingat, siswa bukan tabula rasa. Siswa bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita sebagai orang dewasa, tetapi anak atau siswa itu sudah lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan adalah untuk menuntun, yaitu memfasilitasi, membantu, mengasah anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut supaya dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Hal yang baik semakin baik, kekuatan yang buruk berkurang bahkan hilang. Salah satu pendidikan yang bisa dilakukan yaitu melalui penyesuaian dengan sosial kultural yang ada di sekitar anak. Tahapan pembelajaran bisa dilakukan salah satunya dengan melihat dari usia anak yang kita ajar. Ketika usia 0 sampai 8 tahun misalnya, lebih ke eksplorasi pengalaman, yaitu lebih banyak menggunakan raga, indera, dan imajinasi. Sementara untuk usia 8 sampai 16 tahun, lebih ke mengenal dan menguasai teks, di mana kita bisa mengenalkan riset atau proyek durasi pendek kepada anak. Untuk usia 8 hingga 16 tahun, bisa memperdalam dan memperluas konteks. Di sini keterampilan bertanya anak harus sudah bisa diasah, bisa melalui riset durasi yang semakin panjang. Bisa 1 semester dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi. Dan untuk usia 16 hingga 24 tahun, di sini kita bisa memasukkan orientasi pilihan hidup atau passion. Apa yang akan mereka lakukan 5 hingga 10 tahun ke depan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, apa yang saya pikirkan sebelumnya ketika mendengar frasa menghamba kepada siswa, yang saya pikirkan adalah memanjakan dan membebaskan apa yang mereka inginkan. Namun setelah mempelajari modul 1.1 ini, menghamba di sini bukan hanya kalau dalam bahasa Sunda itu nyaah dulang, tetapi lebih ke mengarahkan siswa supaya mereka mengenali kekuatan diri mereka yang kemudian diasah, dilatih, sehingga kekuatan baik mereka muncul, hal yang buruk berkurang atau hilang. Sehingga di sini ke pendalaman karakter mereka, memunculkan karakter yang baik mereka itu lebih dibutuhkan. Kedepannya setelah mengetahui hal ini, asesmen awal baik kognitif maupun non-kognitif tidak boleh dilakukan seingatnya, semaunya, tetapi harus menjadi hal yang wajib untuk mengetahui potensi awal siswa yang kemudian bisa dipetakan dari asesmen tersebut. Pemetaan yang sudah dilakukan akan dipetakan ke dalam strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif supaya potensi baik siswa terasah dan muncul. Pengajaran yang dilakukan tidak boleh hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saya saja sebagai guru, sebatas untuk mendapatkan nilai rapot saja, tetapi melupakan perkembangan karakter baik siswa. Sekian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.